Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahsa kulla syai'in adada. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Al-Islah Mujalai yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah sungguh sangat dalam. Dengan izin dan taufik darinya, kita ke masjid ini terasa ringan. Salat itu terasa menyenangkan. Mengaji membahagiakan. Kalau bukan taufik dan hidayah Allah, salat itu berat. Datang ke masjid itu susah. Tanpa pula mengaji. Bukan yang puan yang palunya. Kadang bantal sudah ngaji gini. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita sehingga bersemangat kita. Mudah-mudahan kedatangan kita di sini direstui dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertemuan ini sebagai salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan membawa kita memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa kita pula untuk para orang-orang tua kita, ayah dan ibu kita, sanak saudara, karib kerabat, teman dan sahabat kita, serta para guru, ustadz dan ustazah yang pernah mengajari kita, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan bimbingan taufik dan hidayah, dan yang sudah mendahului mudah-mudahan Allah berikan tebaran rahmat ampunan kepadanya. Semoga kita termasuk yang mendapatkan taufik dan hidayah sehingga sampai di akhirat nanti kita tidak payah-payah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, makna terakhir tentang cukup. Atau kaji kita tentang apa? Tentang fikih doa dan zikir. Berdoa hanya berdoa kepada Allah, berzikir
juga berzikir kepada Allah, berdoa kepadanya, karena kita berkeyakinan tentangnya hal-hal yang sangat-sangat besar, sangat agung dan sangat suci. Kalau tidak ada, kalau minta dia orang, dia minta dia kayu kan, minta tolong kita kepadanya karena dia maha kuat, minta ilmu kita kepadanya, dia maha mengetahui, minta apa lagi, keselamatan karena dia maha menyelamatkan. Demikian juga kalau kita berzikir kepadanya, pasti menyebutnya dengan kalimat-kalimat yang meninggikannya, yang menyucikannya. Tentu kita harus meyakini makna dari yang kita ucapkan. Misalnya ketika kita ruku, kita baca apa? Subhana rabbiyal la'ala, cakup salat. Subhana rabbiyal azimi, maha suci Allah yang maha besar, maha agung. Berarti salah satu sifatnya adalah Allah memiliki kebesaran dan keagungan. Nah, kalau kita di waktu sujud membaca Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang paling tinggi. Berarti kalau demikian kita harus meyakini Allah itu maha tinggi. Kalau tinggi di mana tinggi? Di atas. Karena memang yang tinggi itu di atas. Kalau di bawah kan meninggi-tinggi kita Sunda tahu kan ya. Tapi kalau dia di atas, tidak ada lagi sesuatu di atasnya. Mungkin kita Sunda. Nah, begini kaum muslimin dan mati Allah. Tapi ada sebagian orang yang baca zikir, tetapi dia tidak meyakini apa yang dikandungi oleh zikir itu. Atau baca sifat atau tentang Allah SWT. Kalau tuan-tuan mau baca hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai, sayangilah orang-orang yang ada di bumi. Pada nama sih ya, kalian pasti disayangi oleh yang di langit. Siapa yang di langit itu? Yang dimaksud oleh hadis itu, kalau kalian sayang kepada yang di bumi, berarti di bumi kan makhluk-makhluk ini, kalian akan disayangi oleh yang di atas atau yang di langit. Nah, siapa yang dimaksud dengan yang di langit dalam hadis itu? Allah SWT. Tapi tidak sedikit umat Islam sering membaca hadis ini, tapi dia tidak meyakini Allah di atas. Baca apa? Itu baca apa? Ini bertubi-tubi hadis tentang itu. Baik, tuan-tuan, kalau mati di antara kita, kalau mati awak, kemana perginya ruh kita itu? Kata kan? Iyornya apa dia kata? Pergi Dharma Wisata kata. Apa dia kata? Tuh kan baca tu, inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita pasti kembali kepadanya. Kalau balik apa mau kasih balik? Iya pulang. Balik ke tempat asal kita. Ya, karena kita milik Allah, kembali kepada Allah yang mencipta. Makanya setiap orang yang mati, ruhnya diangkat ke atas, dikembalikan kepada sang pemiliknya. Hanya ti'aimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu tanya kayaknya Allah Ta'ala di mana? Tidak jali monor. Kalau di mana-mana dia jali. Ini apa maksud di mana-mana? Kalau papa banyak dia sampai. Jadi kaum muslimin muslimat, patang Ramadan so ada acara nuzul Quran so iya. Ndak. Di siko ndak ada. Tempat lain? Lain. Apa makna nuzul? Hah? Turun. Apa dek turun Al-Quran tu? Atau dek sobek turun? Hah? Karena yang memiliki firman itu, yang mengucapkan Al-Quran itu di atas, maka Al-Quran turun. Iya Raja, ada turun selain dayatih? Hah? Ada turun selain dayatih? Jangan ada dalam tanyong banyak kawan di seluruh dunia dan tanyong mana wasuan kan dalam bahasa tuan-tuan tanyong kan ang Brazil dan kampung Neymar kan. Apa Neymar aja? Lain kampung Ronaldinho. Ada Neymar sih ya? Lain. Lainnya. Tanyong kayaknya di turun dalam bahasa tuan-tuan ada selain di hati enggak ya. Entahnya lo kayak orang kampung Jet Li, tahu Jet Li nya orang mana? Orang Cina ya mak. Enggak tahu tuan-tuan pada ni. Nah, jadi Jet Li itu kawan minyak nama Ismail, lebih ahli padanya kungfu. Cuma dia tidak main film, dia ada adu dan mujalai. Nanya itu kawan sekampung Nyerbana, sekampung Jet Li itu. Terus tanya, ada tuh dalam bahasa Cina tidak dihati ji, tidak ada ni. Masa kini penasaran dah ya, dan ajaknya buat tumbuk. Ya rencana dan bertumbuh dia pandai silang orang pandai kungfu mau balago siapa menang inya jadi guru ada lah ambo ya lah enggak ada ambo kena pelupu jawab aja kan. Rencana pelupu jadi dan tetap kan posisikan kalah nyok nak maju sah. Jadi tidak jadul. Pindahlah ke kampung Ocutram. Wong mananya sah? Tentu nengok TPTI je mana tak tentu. Amerika. Jadi itu dalam bahasa Inggris. Jadi yang namanya tur mesti dari hati. Yang namanya ayat mesti ke hati. Ya suruh, Bang Haji. Bahasa awak. Semuanya alhamdulillah. Jadi turun itu dari atas, makanya Al-Quran disebut dengan turun. Beda kalau hadis enggak, hadis disebut dengan datang. Dalam ilmu hadis nanti dalam ilmu Quran ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran.
Kalau dalam hadis ada asbabul wurud, artinya keilham, artinya alibu. Seilham. Asbabul wurud, tidak sebut asbabul nuzul Quran hadis dia. Apa sebab? Karena yang mengatakan hadis itu orangnya di bumi. Sehingga kalau disebut misalnya Dasman datang ke Madinah, maka disebut orang dalam bahasa Arab warada Dasmanu al-Madinah. Dasman datang ke Madinah. Dalam Al-Quran disebut falamma warada ma'a Madyanah, ketika Musa masuk ke kota Madian, ketika lari kan dikejar oleh pasukan Fir'aun. Nah, wajada qauman, atau wajada, dia dapatkan orang sedang memberikan minum. Wajada min dunihim amra'ataini tazudan. Nah, lalu dia dapatkan ada dua orang wanita yang menjauh, tidak ikut memberi minum. Dia menunggu dua orang itu. Qala ma khatbukuma, kenapa kalian tidak beri minum? Qala la naski hatta yusdira ar-ri'a, kami tidak mungkin berebut dengan kaum laki-laki itu, karena bercampur baur laki-laki perempuan tidak diberikan, tidak boleh. Akhirnya mereka menunggu kaum laki-laki dulu selesai. Akhirnya Musa alaihissalam datang rasa ibanya. Harusnya orang ini dahulukanlah yang perempuan ini kan, cuma dua orang. Tapi tidak ada basa-basi. Apalagi anak buya loh. Nah, tapi memang tengah buang nak kayak buya. Apa sebab tidak mendukung Iran ini? Dukung apa gini kan? Dukung apa aja? Wah, dukung Iran juga? Apa itu? Pada dukung Amerika Allah, Iran. Apa dia dukung Iran? Dia siapa ambil minyak? Siapa ambil minyak? Apa dia dukung Iran? Bela Palestina, iya orangnya. Apa bukti? Dihancur Israel atau dia Palestina atau dia mengikat Israel? Iya, inya membela Palestina atau dia mengikat Israel? Kenapa itu kata bela Palestina? Kini dan tanyong, kini nak gencatan senjata, sah? Iya. Ada enggak salah satu syarat yang diajukan Iran berbunyi Palestina di situ? Tuh, mana yang bela? Oh, tengok berita aja. Antu jabangnya 85% rudal itu tidak mendarat di Israel dah, di negara-negara teluk. Bongi ke Amerika, apa dia mau jali tembak? Enggak. Indah, di pangkalan tembak ada lah. Tidak pangkalan tembak ada airport, gedung, hotel. Tak masuk tu. Tak, kini pembantah dia dinyo, tu tetangga dinyo, dah tembak maju boleh. Nak tahu lah tu, kan cerita-cerita lain je. Dan bantah dinyo, umumnya kayak roket je maju boleh tembak maju. Mak gabe dan bosan apa
Siapa nyambut Arab bantu Amerika? Iya, siapa nyambut Arab membantu Amerika menyerang Iran? Mendekati kebenaran. Woi, dia tentang sitan yang potong. Cuma nak kakian. Apa nak coba sojong Iran? Dia kodok. Apa nak sojong Arab? Adalah mau tinggal jong Arab. Iya di mana? Coba tengok. Lei va preso beritanya. Nggak, lei va preso beritanya. Betul cara. Ada jauh Arab buat telepon MBS gini. Nggak berpanjang dong, nggak menonjong. Woi, jadi sudah kata tangkuk orang dalam aja. Kau nak pakai umroh tak terlarang kau dalam aja. Nggak memastikan iyo lihat lu bantu Amerika atau enggak. Hah? Ini datanya kan mana doket Turki ke Iran podo Arab Saudi. Taib, ada enggak di Turki pangkalan Amerika? Hah? Lai. Ada enggak di Turki kedutaan Israel? Lai. Apa nak tembakin dah? Indah kan tadi jaga acunya bui kan jangan tegang bono santai aja nyambui mosong bulia unya nembak Saudi karena ada pangkalan Amerika kan dia jaga dong ya. Taib kini Turki labia doke ke Iran berbatasan langsung. Apa nak boleh Turki Sochi aja rudal lu? Enggak. Itu yang salah juru tu. Contohnya mau telepon pemimpin Arab lu. Cuma kita tak ada lah. Di mana Dasuraju Basong Arab mengizinkan Amerika menyerang Iran dari pangkalannya yang ada di negeri mereka. Mana cucayo ke orang Iran pada orang Arab? Hah? Enggak bisa pula enggak. Enggak bisa, harus di dan sampai dan ke punca berita. Kalau cuma melalui perantara TV, kan ya, tantun sumber berita curungnya Sindo News, kan ya, Sindo News tantur ya punyanya uang Syiah. Betul lah cara pemberoan. Dan tengok gaji kau pewak ke pangkalan lu tu acu dua seminggu situ jadilah ada enggak Amerika memulai serangan di situ. Iya tuh kalau masalah aset woi kalau alasannya aset Amerika ada di Saudi kan ya. Kalau masalahnya tau jadi aset aku di Saudi tembak jauh loh man.
Kalau hitung-hitung orang kalau benci sasaran, wone mak dokek pada jauh lah cuy. Rudal balistik yang jarak jauh lebih mahal pada yang jarak dokek. Kan ya? Apa nak tembak Azerbaijan? Di situ banyak kepentingan minyak Israel. Tentunya hampir 5% sampai 60% kebutuhan minyak Israel disuplai dari Azerbaijan. Apa nak tembak itu? Kayak tapi nak melumpuhkan Israel, nak melumpuhkan Amerika. Tidak ada dong. Arab tidak pernah mengizinkan Amerika menyerang Iran dari pangkalan yang ada di Arab. Tidak ada orang. Kan ya? Kalau berita kan tentu ajunya siapa namanya nantinya kan mana? Siapa bayu siapa mana? Kan enggak, tadi kan main logika tadi. Logikanya karena kepentingan Amerika ada di Arab Saudi. Jadi mereka hendak menghancurkan kepentingan Amerika. Kamu setuju? Cuman kenapa yang di Arab saja yang dihancurkan? Kenapa tidak ada yang lebih dekat, lebih murah? Mereka tidak serang. Yang kedua, jelas sekali kebutuhan minyak dari Azerbaijan mensuplai Israel itu lebih dari 45% sampai 60%. Apa tidak pernah diserang oleh Iran? Tidak, cuma yang kau tahu, kau sudah dompet. Tidak, betullah cara. Jom, bedanya orang Azerbaijan itu apa akidah? Iya, Azerbaijan. Iya, kok kita Syiah atau Sunni? Syiah. Oh, itu kan Syiah Sunni sama. Sama boleh sama mana? Kalau gitu bedanya beda mendasar atau beda contoh Imam Syafi'i, Imam Malik? Ikut jauh apa jadi dia sampai lagi Iran lah. Awak sakit dan salah tanya ke wajah gua. Tapi kasan dia tiasan. Beberapa kepada membela Amerika, membela Iran leh. Nanti tanya, apa dia membela Amerika pada membela Iran? Apa dia benci ke Amerika pada dia ke Iran? Nak pendeknya lah. Di Iran masih banyak orang sealiran Jawa kan. Di Iran masih banyak orang sealiran Jawa. Berita. Kalau di Amerika kan yang cermin itu udah seberapa dia banyak di Iran itu. Seiran Jawa apa kan? Taib. Menurut seiran Jawa maksudnya sunnah ya. Sunni. Itu maksudnya. Nah, sama Jawa Indonesia kan di bawah pokoknya kan. Yang suka ke kuburan-kuburan loh. Masih ada di Iran tuh kan. Iya maksudnya orang ahli sunnah maksudnya. Iya. Cenderung mujalai kan? Iya. Betul lah cara mana coba awal bahasa jong Iran. Di berita ya. Jadi pertanyaan yang kini, mana lebih bebas Muslim sunnah di Amerika daripada Muslim sunnah di Iran? Itu dia tak tahu betul. Alhamdulillah, betul. Orang ahli sunnah di Amerika lebih bebas daripada ahli sunnah di Iran.
Contoh di Uyghur, orang Muslim Uyghur di Cina. Ya, nggak anak tiri, anak Arab gue. Wah, lah jawab deh. Lah jawab deh. Alasan awak cakap sebab di Iran masih ada jual contoh awak ni, kan ya? Akasan azab dia wanggu. Jadi aku tahu mungkin ya di mana lo tak bezo tadi. Jadi kalau bisa disomong apa dia bezo? Oleh pihak Yahudi, gitu. Kali baik. Kalau gini berarti dalam pandangan itu orang Arab kenapa? Tapi namanya bola empat mah. Tapi desa 11 bola tapi nya bola empat. Maksudnya kemarin itu ini yang Arab lebih baik daripada orang Israel atau enggak kini menurut aku orang Arab kenapa kini tu? Orang Arab Saudi, Emirat, Qatar, Oman, Jordan, Kuwait, menurut aku kenapa mereka? Dan tanya ke Acu, apa buktinya uang Arab tunduk ke kepentingan Barat? Jadi kalau nawo terminal bisnis itu berarti tunduk ke aturannya. Nya apa makna tunduk roh? Sekarang apa contoh aturan orang Arab Bauba atau GDA Amerika? Ada peraturan Arab Saudi Bauba di Amerika? Saja sabun. Misalnya dulu Al-Quran dan Sunnah dasar negaranya, kini tidak ada. Tapi bahasanya jangan sampai jadi tunduk pada kepentingan Barat. Baik, kini nantanya kacu. Kini nantanya, awak tunduk nak kepada kepentingan Barat? Awak Indonesia. Enggak tunduk nak pada kepentingan Barat. Itu dia. Awak betul juga jawabnya. Apa bang ini boleh? Jadi saudara kini tunduk. Tak apa panggil kau tu, awak ni tujuannya. Awak macam ni tujuannya. Apa panggil mana kau tu? Apa je apa? Lain dah umur. Enggak, juru bicara. Jadi enggak, ini iko mohon maaf, penyakit ko bukan hanya pada kita orang kampung. Bukan di kampus semua. Orang berpendidikan pun kono je penyakit ko. Arab tunduk pada kepentingan Barat katanya. Tahu? Kalau nak tengok tak kurikulum Arab tak ada kayak terpengaruh di Arab Saudi ya, Mesir lain kan tak.
Saudi kurikulumnya tetap tidak dipengaruhi oleh Barat. Kalau Indonesia, woi, mau pergi ke kampus Sudan, mana banyak buku bahasa Arab pada buku bahasa Inggris di pustaka. Buku Barat. Jadi karena memang cuy, berarti lah kata berarti lah bosu ini dia lah bosu jalan awak ya sama-sama tunduk pada kepentingan lah aku berarti awak macam itu juga uang lu macam itu ya mana para awak pada uang lu para awak lah woi orang Amerika minyak di Arab tapi banyak bagian Arab lah. Orang Amerika minyak di ke awak banyak bagian ini oleh. Teman-teman tu para awak lah. Orang Arab, orang Amerika buat usaha di Arab, pitinya pakai dia simpan di bank Arab. Kalau orang Arab Amerika buka usaha ke awak, piti awak pakai dia simpan bank luar negeri. Mana para awak lah. Masuk orang Barat ke awak, auto mempengaruhi budaya kita. Kalau mereka masih lumayan steril dibanding kita. Kan sampai kadang buat konser mereka. Kan bawa itu kan? Bodohnya sekali setahun, 2 kali setahun, awak tiap malam. Dah. Oke. Berarti lah keren ya. Awak sama dia nyok lobby awak lah. Tuan, maksudnya waktu tahun 98 awak minta bantuan ke IMF. Tentu juga. Tidak banyak sampai miliar dolarnya lebih kosketek. Apa syaratnya juga? Harus merubah 820 sekian aturan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau sawit tadi tunduk pada ganti kan awak lobby. Alhamdulillah itu tidak terjadi di Arab. Tidak pernah berubah arah pembangunan mereka gara-gara mereka. Nah, jadi tapi kalau tampil misalnya ingin maju keduniaannya seperti Barat, iya. Makanya misalnya ingin mereka jadi Eropanya Timur Tengah misalnya, ingin bangun yang mewah-mewah. Itu sebenarnya ulama tidak setuju. Cuma semua tak setuju. Mana lebih berkuasa ulama pada pemerintah? Iya. Itu wajib melawan. Boleh melawan. Tidak boleh ada kan? Alhamdulillah. Sama kaji. Nah, jadi balikan tadi lihat. Kini kan nak damai, kita senjata. Kini Iran dia 10 syarat diajukan oleh Iran, tak satu pun bicara tentang Masjidil Aqsa, tak satu pun bicara tentang pembebasan Palestina. Beda dengan MBS. Boleh dia senjata Amerika tak banyak 10.000 triliunnya untuk belanja awak selama 4 tahun, banyak loh. Boleh sinapang. Tapi tentunya syaratnya cabut sanksi terhadap Suriah dan tekan Israel untuk tidak mempersulit orang-orang di Gaza, buka untuk bantuan kemanusiaan. Iran lenawa maka sampai bila Iran ikut berjuang di Palestina. Dan nak tanya, sejak 48 Israel menguasai Palestina, bersudah puluhan perang dilakoni. Alun pona Iran ikut perang dan besar-besar yang sebut 48 pasukan Arab perang dengan Yahudi, 67 perang lagi dengan Yahudi, 73 perang lagi sama Yahudi pasukan kaum muslimin,
Tentu karena di sini Arab, tentu Arab banyak kan? Ya, nojiti renoto. Jawab apa kok? Nampak tidur, tak nampak tidur, tak tahu. Dia baca tak sodonya. Tidak, ini perlu duduk. Tidak perlu duluin lah. Nah, azan lah, azan dulu, azan dulu, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. Wa ana asyhadu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Baik, kaum muslimin dan muslimat, karena sudah diinterupsi oleh ketua, termasuk ketua kan, cuma perlu saya jelaskan bahwa jangankan di masa sekarang, di masa Nabi alaihissalam, sebagian sahabat juga tertipu oleh orang munafik dengan semboyan-semboyan. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia itu adalah kepala munafikin di Madinah. Sebelum Nabi khutbah setiap Jumat, ini ceramah loh, seolah-olah beliau itu lebih hebat dari Abu Bakar, lebih hebat daripada Umar. Haza Rasulullah, ini Rasulullah, hadiah yang Allah hadiahkan kepada kalian. Pansuruh, bantu dia, azimu, ta'zim dia, dan seterusnya. Ucapan-ucapan yang retorik, tapi ketika datang perang Uhud, kan tadi Sabu ini bantu perjuangannya, kan dia perkuat, dia sah. Perang Uhud,
Nabi harus menghadapi 1.000 lawan 3.000 orang kafir Quraisy, 3.000 orang Islam hanya 1.000. Ketika sampai di Ajmatus Syaikhain di Hayul Mustarah, Abdullah bin Ubay menarik 1/3 pasukan. 1/3 pasukan berapa? 3 kilometer. Lewat nabi nengok ada. Hah? Luar biasa. Musuh dihadapi berlipat-lipat dengan kelengkapan. Tiba-tiba kawan suwi. Sang-sang bolang dua itu suwi sekarang. Lah takut ikan tak? 2.000 lawan, 1.000 lawan 3.000. Ditarik pasukan sengaja karena dia berharap pasukan Nabi Muhammad habis. Makanya ditariknya pasukan yang apa-apa pang-pangnya nang kan Nabi mati ni. Besok setelah perang Uhud ternyata Nabi Muhammad tetap eksis dengan para sahabat. Coba lihat tagak dah, pegang sawang doang. Yang cerita lejinya watang bau lah nampak Pak Janji sengaja berkhianat karena mundur dari perang itu adalah dosa besar karena menyurutkan semangat pasukan. Begitulah kaum munafikin, bicara besar mengagungkan. Dan Al-Quran kan dibaca Quran wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara kadang akan terperangah dengan retorikanya. Tadilah kalau sekarang Iran bicara tentang memerdekakan Palestina, maka dia tanya sejak kapan? Sejak 48 lah 4 tahun begini. 48 sebegini. Lah 78 tahun. Iya kan ya? Mana kontribusi Iran untuk memerdekakan Palestina, baik secara pasukan perang maupun bantuan logistik dan barang? Dicatat di dunia internasional. Orang catat orang Palestina sendiri bahwa yang membantu nomor 1 tetap Arab Saudi. Yang selalu berdiri membela Palestina secara organisasi adalah Rabita Alam Islami, pusatnya di Mekah di Arab Saudi, atau organisasi konferensi Islam pusatnya di Jeddah di Arab Saudi, atau Bank Pembangunan Islam di Jeddah Arab Saudi. Ajo, Iran tak nampak nomor situ orang. Kemana mereka? Apa dek kini bonyo-bonyo memerdekakan Palestina? Sudah itu, akhirnya nak buat gencatan senjata. Kalau dalam berita yang sampai ke awak, Iran menang contoh ya. Pimpinan tertinggi mampir rumah menang doh. Level 1, level 2 nya banyak yang lobby 1 lah mati. Pimpinan tertingginya dua-duanya mana? Tapi berita yang sampai kita seolah-olah Amerika yang hancur kan ya? Nah, mereka sudah sedang menderita. Dua-duanya, Israel juga menderita. Tetapi sekarang ketika mereka mengajukan klausul kesepakatan gencatan senjata, Iran mengajukan 10, Amerika berapa? 20. Tidak satu pun tentang Palestina, tak satu pun tentang Timur Tengah. Semuanya kemaslahatan mereka. Itu tidak munafik nomor. Cita betul untuk Palestina. Kan itu yang laku dijual sekarang, isu Palestina. Ketika nak berdamai gencatan senjata, tidak ada bela Palestina. Itu tidak beda Iran kosong. Amerika pendukung nomor 1 Israel. Atur ya.
Irak jatuh ke tangan Amerika tahun berapa saja? 2003. Tentu racunnya yang paling berjasa. Siapa yang paling berjasa? Iran. Besok Baghdad ditaklukkan, malam itu George Bush ada di Teheran. Timbang terima buat kesepakatan. Makanya pemimpin Irak setelah pasca Saddam semuanya orang Syiah. Sahih? Semuanya orang Syiah. Jadi coba deh Iran memerangi Irak 8 tahun, 80 sampai 88, tidak bisa dia menaklukkan. Akhirnya termasuk tak tolong kayak Acu Amerika. Jadi kini singkat sebenarnya kesimpulannya ya 3 orang preman besar dunia sedang sedang bakalau. Ini kalau selesainya bakalau, awak jadi korban dia. Awak korban dia. Itu kan bela salah seorang. Wak bela salah seorang. Ika kalau berbicara tentang angka dan data, bukan ikut perasaan. Oh mereka orang Islam. Dulu ya, ketika Musailamatul Kazzab terpandang lah. Pemimpin kaum murtad setelah Nabi beliau bersyahadat sama syahadat dengan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada beza? Enggak, tapi tambahan wa asyhadu anni rasulun ma rasulillah. Jadi banyak juga di antara sahabat mengatakan, kenapa kita perangi orang ini? Mereka sama-sama bersyahadat. Nampak tuh? Sama juga dengan Iran sekarang. Mereka bersyahadat, iya. Tapi ada tambahannya. Wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Ali adalah wali Allah. Sampai situ enggak. Wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah wa Hafsah finnar. Saya bersaksi juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Hafsah dan Hafsah di neraka. Itu kawan lo. Kalau sampai dia buat tadi ada juga Ahlussunnah di Iran. Tanya mereka, mana tahu nang Ahlussunnah di Iran pada di Amerika. Kalau bela-bela mula bela Amerika. Bahaya Iran daripada Amerika. Kita tanya tuan, mana banyak korban Syiah daripada korban Israel? Syiah. Tidak, bukan korban di pihak Syiah, tidak, korban yang dibantai oleh Syiah dalam perang itu, tidak dalam perang itu. Israel menjajah Palestina sejak 48 ya. Eksisnya, inilah ada perang-perang sebelumnya. Lah 78 tahun sah. Kemarin rezim Bashar al-Assad merupakan bonekanya Iran, didukung penuh oleh nanti petang sama nama ada wawang bukan nama anak lahir mah Ali Khamenei bosoh kalau bosoh Ali Khamenei enggak Khamenei gitu Khamenei inya yang menyuruh Bashar al-Assad membantai Ahlussunnah di Suriah dalam 20 tahun. Lebih dari 500.000 orang meregang nyawa di Suriah dan lebih dari 5 juta rakyat Suriah terpaksa meninggalkan negerinya. Ahlussunnah Qadhi Khamenei. Sedangkan Israel 78 tahun, kok 20 tahun ya? Israel 78 tahun tidak sampai 100.000.
mana jahat. Nah, ini preman ketiga orang mana jahat? Jahat Iran. Sebab di mata Iran itu yang berkuasa sekarang itu, yang berperang itu, kita ini muslim atau tidak? Dari mereka kita bukan muslim. Kalau Abu Bakar na Islamnya apa lagi awak? Abu Bakar na Islamnya apa? Abu Bakar. Umar Islam apa lagi tak? Umar. Nah, bagi mereka kita kan orang Islam. Dan orang yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, tentu kita katakan mereka sendiri yang kafir. Lalu mungkin ada yang menjawab, kan di antara Syiah itu kan macam-macam, ada yang berretorika. Saya tahu itu, bahwa ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Hadawiyah, dan ada Isna Asyariyah, ada yang Karamita, ada semuanya. Iya, kita bicara konteks perang sekarang. Yang berperang sekarang baik di Yaman maupun Libanon maupun di Iran maupun di Azerbaijan adalah afiliasinya ke Iran. Itu Syiah yang mengkafirkan Ahlus Sunnah. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, membela salah satunya adalah membela salah satu penjahat. Ada tidak membela penjahat? Nah, cuman kadang ada subuhat, ada subuhat propaganda. Kalau ndak awak bela salah satunya, munafik awak, atau dia warap do munafik sodong. Kan itu leh. Apa sebab? Ndak bela Amerika, ndak bela Israel, dan ndak membela Iran. Padahal Iran membela kepentingan Palestina. Jadi makanya copek jago je, bela ambek jago. Kalau ambek jago tu apa sabar long ambek iyong je lah. Makanya dia jak lama bobo sekolah awak ni. Jadi bisa dicerna seluruh informasi. Jadi berdasarkan ilmu. Mau ngaji. Ini kalau dengan TV tu dah jadi tu bang. TV itu yang berita-berita kebanyakan dikonsumsi orang Indonesia kan dari Sinjunus atau portal Islam, dan itu yang banyak sumber berita tentang dunia Islam di Indonesia, dan itu adalah milik Syiah. Ya seolah-olah mereka lah pahlawan. Nah, mereka lupa bukan zaman dulu, dari sampai hari ini mereka masih mengincar kita. Yang kedua, digambarkan bahwasanya orang-orang Arab itu tunduk pada orang Barat. Dan namun situ, jadi bukan mendengar berita, namun situ. Dan tentu lah bilang oleh sikolah. Tentu dan mana tunduk, mana yang bekerja sama. Awak memang diambil dulu ada Barat dulu. Kalau mereka tidak, buktinya mana kaya orang Arab pada awak. Jujur lah, mana kayanya pada awak. Kayanya lihat, mana banyak penghasilan kekayaan alamnya awak atau mereka? Banyak awak. Apa dek kayanya pada awak? Awak ambil dulu. Mereka lain iya boleh kalian yang ambil, tapi jangan ambil banyak. Untuk kami banyak. Kalau anda bawa pojo boyo lah, macam dapat lah nak makan sekali saya jadilah. Ya dapat rakyat dan makan tu sekali saya jadilah. Dapat MBG jadilah. Jadi setiap orang yang belum pernah ke Arab punya bayangan seperti itu. Ada seorang manajer, kalau datang gaji bawa miliar sebulannya uang Indonesia, sebulan kerja di perusahaan minyak Amerika Arab Saudi. Sebelum dan ke Arab gua wajib saya sebanci ke Arab.
Sebab gambaran yang diberikan oleh media-media di negeri kita tentang Arab tuh bongak kan ya. Arab tuh pamale, Arab tuh jadi budak barat, Arab tuh ndak mau bokol macam-macam lah kan ya, itu nak dong kan ya. Kemudian kalau bantah ndak mau kalah lah inyo no waktu tahu lain ndak boleh lah kan ya. Cuma awak kan kadang-kadang cenderung lolo juga ndak pernah jago orang. Sampai dia kalau besok pendapat jawab bunuh awak dia ini ya, cayo jawab. Tentang lah, ndak pernah jawab Arab ya haji je umroh kayaknya kan. Jangan haji umroh khairan enggak. Jadi kan kerata situ. Ndak lempah nah sebenarnya mulai tahun dan bolak balik lah. Ndak pernah di imigrasi tanya Wahabi. Ndak pernah tanya di imigrasi. Anda Wahabi? Nah, kalau jawab tidak mereka tidak boleh masuk atau kesi kau dipersulit tidak ada yang tanya masuk tanya okey apa jumpa nanya tahun berapa haji apa umrohnya pernah tanya untuk imigrasi Wahabi itu tidak jadi itu pernah ketakutan di situ tidak jadi ya aman ya tidak ada mana. Ini siapa belajar kayak akidah Wahabi betulnya cenderung apa nya yang menakutkan apa mayat berjalan tu zombie-zombinya ndak je pun ana orang tapi awak sacoyo-coyo macam itu nah, jadi itu masalahnya. Akhirnya beliau kalau lah semiliar gaji yang berpendidikan aja lainnya ya sebulan gaji semiliar wah hebatnya ndak lainnya kan. Setelah Ambo berinteraksi dengan mereka, Ambo paham mereka memang tidak suka berkoar-koar kalau bekerja. Lambek masuk tapi kebekojo selesai. Awak copek masuk tapi kojo ndak selesai. Mereka solat tu tutup kojo. Awak solat wajib berdulin. Kan ya? Saya tengok perusahaan manapun yang asing bekerja di Arab wajib taat dengan aturan Arab Saudi itu. Waktu sholat berhenti. Awak sebanyak-banyak lah awak kau bekerja di perusahaan asing sapaya-paya sholat kan ya? Kan ya? Tu siapa jadi budak kini ke inyo tahu awak? Minyak awak bagi berapa persen tu awak? Tak beri ya? 60-70 kalau caror je nak ada dua gila. Tu orang 60 tak awak 40. Kalau di Arab terbalik. Tu kali 30 dan 70. Mana cadiknya udah awak? Oi. Awak doktor jadi nak buat di perusahaan asing. Kalau mereka tidak wajib mengangkat pimpinan minimal pimpinan kepala bagiannya orang Arab. Walaupun tak tahu apa gini lah. Kan ngaku je dia. Tapi tak jadi pimpinan, tak jadi budak negeri sendiri. Tadi sahaja mereka buka usaha di Arab Saudi. PT Amerika itu wajib disetor di Bank Saudi dan modal harus cukup dari mereka. Kalau awak kan tidak ada modal bank awak membayun tu ingat awak cairkan buka Bank Singapura ni tu eko ketika nyo gagal lain kan itu kan ya iya tak siapa jadi budak kini awak tu orang tu. Nah, jadi kadang-kadang itulah pengalaman pribadi kadang awak lekatkan ke orang lain awak macam itu awak sangka orang macam itu makanya terbayanglah judulnya kalau ada Khamenei sih kau siap-siap je lah ini menyambut kenyataan 656 1.800.000 umat Islam dibantai di Syiah di Baghdad. Tidak pernah sejak zaman jahiliyah
tidak pernah orang di tanah haram Mekah dibantai oleh orang kafir sekalipun, tapi itu dilakukan oleh orang Syiah. 35.000 jemaah haji sedang ihram. Tentu ihramnya sedang ihram, pakai baju kain putih-putih dalam Masjidil Haram dibantai di Syiah. Mana preman yang pada Amerika? Syiah Iran doang, doang lain. Tahun 87 mereka menyelundupkan ribuan pucuk senjata melalui keranda jenazah ke dalam Masjidil Haram. Kalau dia ondok masuk ke Masjidil Haram nak ngaku nyuruh buat elok atau buat buak? Hah? Itu katanya kita bela. Oleh sebab itu makanya kok bertumbuk preman sama preman lope je lah. Jangan toleh kalau manang dan awak ndak dukung bego. Azab sudah itu. Ya. Kau ditakdir kalau kau kan awak dukung Iran, manang Amerika aja Israel, tahu awak sudah itu. Kan ya? Amo boleh dan tak ada auto tambah cuni kan ya. Dah auto renenya. Kan ya wah? Iya dah auto renenya. Cuman mungkin pertanyaan yang perlu mau jawab jo banyak para ahli, orang-orang terdidik di negeri kita. Bukan kita aja di negeri lain bersama. Tapi tidak berilmu. Saya katakan tidak berilmu. Ya, tentang agama khususnya. Jadi Apollo kasih uang Arab do, omo kojo samo jo uang Amerika, dan cenderung mendiamkan Yahudi. Itu kan semua asumsi sah. Wak tanyong ke kawan-kawan di Palestina tuh, mana kalian butuh kini? Kami kirim tenaga, uang untuk berjuang bersama kalian. Atau kalian lebih butuh kami kirim piti, bahan makanan, obat-obatan, pakaian. Mana contohnya ke Palestina? Tidak ada. Ini kau banyak Palestina. Mereka bilang kami tidak butuh orang, tapi kami butuh uang. Kami butuh makanan. Makanya Israel mengisolasi, membatasi masuknya pasokan makanan. Itu nak main tembak aja. Makanya disinilah letaknya lobby. Kenapa Arab Saudi bakawan je preman yang sogan Israel kayaknya. Siapa Israelnya agak sogan kan? Ke Indonesia. Hah? Israel ke siapa agak sogan segini? Hah? Ke orang Mujalai. Israel Yahudi agak sogan segini ke siapa? Indah. Negara mana yang paling disaganinya? Amerika. Seluruh dunia kini paling takut ke Amerika. Makanya dunia kini kan dunia preman atau tak maaf dalam tanda petik ya. Iya kan dunia preman kan. Jadi oleh sebab karena berlaku dunia preman biasa cecenteng waknya. Kan ya? Iya cuy. Kalau sampai berkuasa di kampung kok preman, tak ada tiga. Ada yang paling godang, paling baga. Acu pilih yang mana? Baga pilih. Ya memang dunia gini tidak jalan kecuali dengan itu. Makanya Arab Saudi milion preman paling baga. Siapa? Amerika. Tapi resikonya kalau paling baga ambil bayaran lebih godang weh. Ikan ya. Iya, kalau SPSI agak muak kan namanya. Misalkan ya, organisasi kan ya. Tapi kalau ambil Inggris agak muak kan ya. Cuman tidak terlalu preman lah. Tidak banyak orang soalnya ini ambil Amerika.
Kemudian setiap ditekannya tambah bayu. Wah, ubah ni kau ga dini ndak isaranya. Jadi itu lebangnya. Dan ubah kau agama dia ndak isaranya. Baik tambah bayu. Tambah bayu. Itu biasa dalam dunia. Nyala coba di Arab Saudi minta tolong ke sanak-sanaknya awak. Pada bangnya tahun 91 invasi Irak ke Kuwait. Raja Fahd bukan tidak berusaha untuk melibatkan dunia Islam. Tanya ke Presiden Soeharto, tanya ke Mahathir Muhammad di Malaysia, tanya Ziaul Haq di Pakistan, tanya Raja Maroko, tanya Raja Jordan, sodo 29 orang sebelum bakawan dia preman tadi. Paham cunya? Nya preman ko minta itu dehen jo langnya selesai dan dunianya. Itu tahu ininya, dicuki-cuki je Raja Fahd de preman Amerika no. Nanti lu nya beda kok tuduh bonjang dan sana dulu nya. Alhamdulillah ndak soang sana dah termasuk Turki. Ndak soang jon sana nolong. Dia apa? Dia takut ke preman tadi. Kan jangan sampai kalau preman kuasa kampung kan takut sana awak ke preman dah. Oh, dia isa tu namanya. Beko dan Pak ya uang sekali yang pulangnya nyawa dibawakan tinggalnya. Kami siko tinggalnya. Kan ya? Atau dan utang dah lo bayu ulangnya. Beko habis di puluh itulah model. Makanya terpaksa lah Raja Fahd minta fatwa ulama waktu itu. Bapak coron buyanya. Sana enggak ada nolong lah. Ini kan hadapi kiha. Dan preman ko nak buat Amerika jo, Irak tu nak buat Amerika jo. Ini nak bisa nunduknya Amerika, bisa nunduknya. Akhirnya ulama memberikan fatwa karena tidak ada sanak soal jauh menolong, terpaksa. Itu sejarah tu. Jadi kalau aku nak wangi ke Arab Saudi, wangi ke Pak Soeharto dulu. Dia salah paham aja ya. Iya. Ya Allah, yalah. Tapi kalau kini lah jolir ya. Itu kalau makanya yang tidak berpihak itu sebenarnya bukan munafik. Tapi karena punya pengetahuan jelas tentang ketiga orang ini. Tidak satu pun yang patut dibela. Oleh sebab itu wallahu alam ya sikap-sikap yang diambil oleh orang Arab itu mereka lebih tahu dengan negeri mereka. Makanya jadi harus sesuai pendapat awak tak mungkin. Kalau nak cahaya coba jadi aja luar situ. Tentu tu keadaan. Awak cici tu tang bawahnya sama je mengomentari main bolanya kan pandai awak le pada orang pemain tu. Kan ya? Kan pandai awak komentator lah. Komentator dulu ketika main tu itu je bongak. Kan ya? Inilah cadik-cadik aja. Makanya kita bilang biarlah mereka bermain karena mereka ahlinya. Kalau sampailah dia jadi aja colong jadi penasihatkan. Ya, dipenasihatkan. Jadi konsekmennya. Tapi contoh tadi tiang sana harus siap bantu. Kalau sana ada apa tak? Jadi jasa preman pakai itu. Itu preman tutur ada japremnya jatah preman kan? Jol ya. Jadi makanya kalau nyalain ya jangan kodok dongan berita dulu. Ya. Kalau dongan jenoto lo bersikap lah. Tidak jauh berpengaruh no. Bagi kita tidak ada pengaruhnya. Kalau nak doakan semoga konflik ini cepat selesai. Itu yang diinginkan oleh dunia Arab tuh. Maka mereka menahan diri. Kalau senjata banyak, senjata orang Saudi gini dulu pada Iran tuh. Cuman mereka memikirkan kalau ikut perang dua tanah suci tidak aman. Kalau ikut perang sana sebanyak-banyak lu wanci ke ini. Apa sebab kaji besok? Kan Wahabi
Wahabi nombor orang sufi lebih masuk dokek ke Syiah le bodoh ke Wahabi. Jadi tidak kena dulu. Kalau tidak ada nanti ditangani oleh orang-orang Syiah tadilah tidak aman. Wallahu musta'an. Ya, demikianlah dulu ya. Basilah punyanya. Kesimpulan kaji kita bahwasanya Allah dipuji dengan sifat-sifat yang Dia turunkan kepada kita. Dipuji dengan sifat-sifat yang Nabi sebutkan dan ajarkan kepada kita dengan meyakini makna aslinya, bukan makna yang kita inginkan. Itulah kesimpulan ini. Acung, jangan tanya aja lah Acung. Ya tanya panjang dong. Yalah subhanakallah wahab. Enggak, tonton kan ngaji panjang ni sekali. Nyusuk jadian-jadian. Yang lain kan enggak dah. Ya sajadiannya. Jangan sama, dia pendek tahu. Sekali sebulan. Nah, kalau lo tonton panjang ya makan 10 PKG. Atau minta panitia nyodiong makan. Ada makanan? Siapa nongol? Hah? Pokoknya kalau tidak cukup ya nanggung Ustaz Ilham ya buang je lah. Asal tidak cukup tak boleh sate ngadu ke inya, tidak cukup boleh goreng ngadu ke inya, kan ya? Siap mana kalau bilang pada Raja Pahat nanyong gaya Raja sawi siap selesai itu insyaallah dah nah jadi tak wong. Nah, bahkan makan sebelum ngaji pun boleh juga. Sana kalau kaji-kaji nak capek sudah, dia nak capek sudah. Alhamdulillah dari subuh tadi lah. Bagas. Alhamdulillah istirahatnya. Subuh kajian sudah itu rapat sampai asal sudah. Asal juga siap-siap dah komai. Atal ambil je timbul kan. Nah, mudah-mudahan nanti dari motor kita bincang saja. Tapi bincang sambil lah duduk masuknya. Tapi sedikit meringankan. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.